Elshinta News and Talk. Gunung Merapi hingga kini masih berstatus level 3 atau siaga dan aktivitas vulkanik yang masih tinggi. Dalam beberapa hari terakhir, BPPTKG masih mencatat adanya guguran lava pijar, puluhan gempa guguran, serta aktivitas erupsi yang berpotensi memunculkan awan panas maupun lontaran material vulkanik. Di tengah kondisi tersebut juga masih ditemukan aktivitas pendakian ilegal yang bahkan ramai dibagikan di media sosial. Bagaimana kondisi terkini aktivitas Gunung Merapi dan seberapa besar potensi bahayanya? Kita akan jumpai Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Geologi, Agus Budi Santoso. Elshinta News and Talk. Pak Agus, untuk kondisi Gunung Merapi sebenarnya saat ini bagaimana sih Pak Agus? Iya, Mas Junior, kondisi Merapi saat ini memang ini ya sedang erupsi, dan ini erupsinya sudah cukup lama. Ya, intinya aktivitasnya masih monoton sih Mas Junior. Ya. Tapi sebenarnya boleh tidak kemudian kalau ada yang mendaki ke arah sana, Pak? Iya, pendakian sampai sekarang berbahaya ya untuk dilakukan di Gunung Merapi karena ada potensi letusan eksplosif, Mas Junior. Aktivitas saat ini memang efusif ya. Jadi aktivitasnya kan dicirikan dengan adanya guguran yang sesekali awan panas, yang jumlah erupsi itu sampai ratusan kali per hari. Kalau pas cerah ya masyarakat bisa menyaksikan itu semua. Tapi selain itu juga ada bahaya tersembunyi, yaitu memang berdasarkan sejarah letusan erupsi Merapi, erupsi yang efusif itu bisa diselingi dengan erupsi eksplosif. Ini meskipun kecil, meskipun tidak membahayakan masyarakat, tapi ini sangat membahayakan untuk pendaki karena mereka sangat dekat sekali gitu. Baik. Tadi sempat disinggung bahwa aktivitasnya masih seperti biasa ya. Mungkin barangkali bisa digambarkan ke para pendengar Elshinta, aktivitas Gunung Merapi itu bagaimana sih Pak, secara kondisi Pak? Erupsinya bagaimana sih Pak? Merapi ini kan sedang erupsi ya sejak tahun 2021. Lagi beberapa tahun terakhir itu cukup intensif meskipun tidak terjadi peningkatan. Jadi aktivitas guguran itu sampai ratusan kali per hari. Guguran ini ya dari kubah lava aktif ya, jadi ada magma keluar, kemudian membentuk kubah lava di atas. Karena sekarang itu kubah lavanya unik Mas Junior. Gimana tuh Pak? Kubah lavanya itu ada di tebing kawah, jadi ada di tebing gunung, di pinggir gunung. Sehingga kalau dia keluar dari dalam, dia tuh kecenderungannya langsung meluncur ke bawah. Membahayakan tuh Pak. Itu yang menjadikan erupsinya nggak berhenti karena tidak terjadi sumbatan gitu Mas Junior malahan. Dan ini sebenarnya secara konsep vulkanologi dan masyarakat juga bisa menilai sendiri ya kalau magma keluar terus seperti ini ya malah justru aman. Lagi pula jarak ini gugurannya, jarak gugurannya itu rata-rata sekarang itu di bawah 2 km Mas Junior, jadi masih aman. Baik. Kondisi yang masih aman ini sebenarnya bisa dikatakan masih aman itu untuk warga yang ada di bawah. Tapi kalau untuk pendakian memang dalam tanda kutip masih emergensi ya Pak? Iya, kalau untuk masyarakat memang ya aman, untuk wisatawan juga masih aman. Yang tidak aman itu untuk pendaki karena ya tadi bahaya lontaran itu sampai 3 km gitu. Luar biasa ya Pak, 3 km itu berarti itu yang ada di jalur mana berarti Pak, yang di tebing itu Pak? Kalau 3 km itu ke segala arah ya. Kalau yang di tebing itu ya masih di atas sih Mas, di bawah 1 km maksud. Ya yang itu ya keluarnya magma maksudnya Mas Junior ya. Iya. Itu masih di area puncak sih Mas Junior, tapi itu di luar kebiasaan karena itu di luar gitu. Maksudnya di tebing ya. Di tebing, di pinggiran lah ya. Ibaratnya kalau gunung itu yang pinggir malah yang bocor, yang bagian pinggir bukan di puncaknya begitu ya Pak. Iya, seperti itu. Pak Agus, ini berarti kalau ada rekomendasi atau ada himbauan sebenarnya
di kilometer berapa MDPL maksimal pendaki itu naik gunung Pak di Merapi Pak? Ya itu, ya memang ini sulit ya untuk para pendaki ya, karena ini pendakian kan sudah mungkin sekitar 8 tahunan ya ini tidak bisa dilakukan pendakian. Tapi gimana lagi, karena aktivitas Merapi memang seperti ini, jadi ya kita ngikuti aja ya apa yang memang sedang Merapi ekspresikan ini, karena kan kita harus memberi ruang dan waktu ya kepada Merapi, karena ya memang ini siklus Merapi yang sebenarnya kembali manfaatnya ke masyarakat loh. Ketika ini erupsi, sumber daya alam di sekeliling Gunung Merapi kan diperbaharui ya. Menurut saya itu ya kita mementingkan keselamatan lah. Meskipun ini sudah lama tidak bisa mendaki, tapi penantian kita yang lama ini sia-sia kalau kemudian ada yang nekat, kemudian ada korban satu saja, itu sangat sia-sia. 8 tahun penantian sudah aman, tiba-tiba ada yang nekat kemudian menjadi korban, itu anti klimaks itu istilahnya. Dan kita kan sudah belajar ya dari gunung api yang lain ya. Contohnya yang Merapi itu Mas, Merapi tahun 2023 itu kan ada 23 pendaki yang meninggal ya. Itu larangan pendakiannya itu sejak 11 tahun sebelumnya Mas. Itu kan anti klimaks ya, sudah nunggu 11 tahun, pada akhirnya kemudian karena nggak sabar pada nekat mendaki akhirnya menjadi korban. Itu tidak kita inginkan di Merapi Mas Junior, seperti itu. Baik. Tapi biasanya masyarakat masih banyak yang pengen penasaran dan pengen mendaki itu Pak. Itu edukasinya gimana ya Pak ke masyarakat yang semacam ini Pak? Ya kami himbau ya untuk menahan diri, karena apa yang dilakukan itu akan membahayakan diri sendiri maupun juga orang lain, karena orang lain akan berpikiran itu aman. Kalau semakin banyak orang yang mendaki di sana, semakin besar risiko bencananya, seperti itu Mas Yunus. Baik. Akhirnya dengan kondisi yang ada semacam ini ya perlu tidak sih Pak dibuat aturan yang cukup keras berkaitan dengan larangan naik ke Gunung Merapi Pak? Iya, larangan itu sebenarnya ada di Kementerian Kehutanan Mas Junior. Jadi kami tidak bisa intervensi terlalu jauh, kami hanya menyampaikan memang kondisinya bahaya. Tapi untuk penegakan itu yang berwenang untuk melarang pendakian atau mengatur pendakian itu dari Kementerian Kehutanan Mas Junior, sehingga ya ini kami hanya bisa memberikan rekomendasi ya bahwa pendakian berbahaya. Penegakan aturannya di mereka Mas Junior. Tapi kalau koordinasi yang dilakukan oleh Bapak sendiri ke ke Kementerian Kehutanan juga terus dilakukan ya Pak? Iya. Jadi kami selalu intensif ya, seperti yang terakhir itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Bupati Pak Boyolali maksud saya, dengan komunitas pendaki itu. Itu juga kami jelaskan ya, mudah-mudahan dengan upaya-upaya tersebut masyarakat semakin paham ya, sehingga mereka bisa lebih bersabar ya. Yang paling banyak itu biasanya lewat jalur mana sih Pak pada mendaki itu Pak? Dari utara Mas Junior, dari Selo, dari Kecamatan Selo ya. Oh begitu ya. Kalau semisal tidak bisa dilarang, mungkin dibatasi sampai kilometer berapa barangkali bisa ya Pak? Seperti itu. Iya, batasannya ya 3 km itu Mas Junior. 3 km itu ya, dan itu masih ada yang ngeyel sampai puncak Pak? Ada nggak Pak? Gimana? Ada yang ngeyel tuh apa berarti? Ada yang bandel sampai atas itu nggak Pak? Ya? Melanggar itu ada? Iya ada Mas, ada. Cuman ya saya waktu rapat koordinasi itu mendapatkan informasi bahwa para pendaki yang terorganisir gitu, resmi, komunitas-komunitas pendakian itu
mereka itu tertib Mas Junior, mereka bersabar dan mereka menghimbau ke anggotanya untuk tidak melanggar aturan-aturan itu. Ya memang kebanyakan yang itu sih, yang tidak, yang istilahnya sendirian gitu. Maksudnya mereka tidak ada komunitas, tidak ada pembinaan seperti itu ya. Kadang karena ketidaktahuan atau kenekatan itu, Mas. Cuman kalau yang resmi pendakian komunitas itu mereka patuh kok, Mas. Iya. Baik. Terakhir barangkali Pak, ada himbauan atau ada edukasi yang mau dilakukan ke pendengar kita berkaitan dengan aktivitas Gunung Merapi saat ini dan terkait dengan pendakian juga, silakan sebagai closing Pak Agus. Iya, terima kasih Mas Junior. Jadi saya ingin menyampaikan kepada para pecinta alam ya, pendaki-pendaki gunung gitu, untuk bisa mengeksplor gunung api yang masih banyak ya di Indonesia ini selain Merapi yang masih aman untuk didaki gitu. Jadi karena kondisi Merapi saat ini sungguh membahayakan, jadi agar ya tetap bisa menikmati alam lah, daripada nanti hanya karena FOMO mendaki Merapi malah kemudian tidak bisa melanjutkan gunung api yang lain karena terjadi eksiden gitu kan. Iya. Gitu. Kami mohon untuk lebih bersabar sekali Merapi, tapi masih banyak gunung api yang lain yang indah-indah yang bisa didaki gitu. Seperti itu Mas Yunus. Baik, terima kasih Pak Agus. Sepertinya sedang liburan Pak Agus bersama keluarga Pak Agus ya. Selamat beraktivitas Pak Agus. Sepertinya sedang beraktivitas bersama keluarga Pak Agus ya. Ini ya. Iya, mohon maaf ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus, selamat siang. Selamat siang Mas Junior. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Geologi BPPTKG Agus Budi Santoso. El Sinta Semarang News and Talk. Berisik banget mobil di belakang. Kasih jalan aja, Ron. Iya, tapi gimana caranya? Jalannya lagi macet parah kayak